Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 MBS 2B akan menjelaskan terkait analisis regresi linear berganda beserta interpretasinya. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Husna dengan nomor NIM 245211041 dan nomor presensi 2. Saya Raisya Rizky Aulia dengan NIM 245211057, no presensi 17. Saya Latifah Umahirarianto dengan NIM 245211071 dan presensi 28. Dan saya Linang Jalunugroho dengan NIM 245211076 dan presensi 33. Baik, langsung saja kita akan menjelaskan analisis regresi linear bergandanya. Oke, langsung saja kita akan menyusun bagaimana cara langkah-langkah untuk menghasilkan summary outputnya. Di sini sudah ada data dari kebijakan hutang, kebijakan dividen, dan profitabilitas. Di sini kita akan mengolah data terkait pengaruh kebijakan dividen dan profitabilitas terhadap kebijakan hutang. Untuk kebijakan hutang sendiri di sini ditandai oleh huruf Y, sedangkan kebijakan dividen sebagai X1 dan profitabilitas sebagai X2. Untuk menyusun hasil datanya, kita klik data, kemudian klik data analisis, pilih regression, kemudian klik OK, kemudian kita input Y-rank. Setelah itu, klik input X-rank. X-rank di sini meliputi data X1 dan X2. Setelah itu, klik labels, new worksheet play, and OK. Nah, sudah dihasilkan hasil summary output dari data mentah yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan persamaan regresi linear berganda. Dari hasil summary output bagian koefisien diperoleh intercept yaitu 0,257, X1-nya 0,347 dan X2 yaitu min 2,695. Dari hasil analisis didapatkan persamaan regresi linear berganda Y sama dengan 0,257 plus 0,3478 X1 min 2,6954 X2. Nilai konstanta sebesar 0,257 menunjukkan bahwa apabila variabel independen dalam keadaan tetap, maka besarnya kebijakan hutang yang terjadi sebesar 0,257. Selanjutnya, variabel kebijakan dividen atau X1 memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,3478. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan kebijakan dividen dapat mengakibatkan peningkatan kebijakan hutang sebesar 0,379. Selanjutnya, variabel profitabilitas atau X2 memiliki nilai koefisien regresi sebesar min 2,695. Hal ini menunjukkan setiap peningkatan nilai satuan profitabilitas dapat mengalami penurunan kebijakan hutang sebesar min 2,695. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai koefisien determinasi atau R square dari hasil summary output. Diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,29. Koefisien determinasi R2 atau R square menjelaskan berapa jauh data dependen dapat dijelaskan oleh data independen.
Berdasarkan hasil analisis dari penelitian diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,292. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa sebesar 29,2% variasi variabel kebijakan hutang mampu dijelaskan oleh variasi variabel kebijakan dividen dan profitabilitas. Adapun sisanya sebesar 70,8% variasi variabel kebijakan hutang dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan registrasi linear. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang multiple R atau yang disebut dengan koefisien korelasi. Ya, di sini koefisien korelasinya sebesar 0,541. Koefisien korelasi digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel data, variabel independen, kebijakan dividen, dan profitabilitas. Memiliki nilai yang sebesar 0,541. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen dan profitabilitas memiliki hubungan yang erat positif dengan kebijakan hutang. Karena nilai koefisien korelasi sebesar 0,541 mendekati angka 1. Selanjutnya, standar error atau kesalahan baku. Standar error adalah standar deviasi dari residual atau kesalahan prediksi. Dari hasil summary output, standar error sebesar 0,229. Angka ini menunjukkan model memiliki kesalahan prediksi yang rendah karena nilai pengamatan mendekati garis regresi. Nilai standar error pada variabel X1 sebesar 0,239. Hal ini menunjukkan bahwa model analisis memiliki kesalahan prediksi yang rendah karena semakin kecil nilai analisis, standar error semakin baik. Dan standar error pada variabel X2 sebesar 1,189. Hal ini menunjukkan bahwa model analisis memiliki kesalahan prediksi yang rendah karena semakin kecil nilai analisis, standar error semakin baik. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait uji F atau biasa disebut dengan uji global atau uji signifikansi serentak atau uji simultan. Dalam uji global atau uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas memiliki koefisien regresi sama dengan 0. Di dalam penelitian didapatkan nilai F hitung sebesar 3,9363 dan F tabel sebesar 3,52, di mana F hitung lebih besar dibandingkan F tabel. Artinya, variabel X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel Y. Sedangkan untuk nilai signifikan F diperoleh sebesar 0,371, di mana jika p-value kurang dari 0,05 maka keputusannya adalah menolak H0. Nilai signifikan F dalam penelitian diperoleh sebesar 0,0371, yang artinya secara simultan kebijakan dividen dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang karena 0,0371 kurang dari 0,05. Selanjutnya, uji T atau biasa disebut dengan uji signifikansi parsial atau individual. Uji signifikansi parsial atau individual digunakan untuk menguji apakah suatu variabel bebas X berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap variabel terikat Y. Dalam hasil analisis diperoleh nilai T hitung sebesar 1,45103 dan T hitung 2 sebesar minus 2,2656. Sedangkan untuk nilai T tabel diperoleh nilai sebesar 2,093, di mana untuk T hitung 1 kurang dari sama dengan T tabel.
Keputusannya adalah gagal untuk menolak K0 karena 1,45103 kurang dari sama dengan 2,093. Sedangkan untuk T hitung 2 kurang dari sama dengan T tabel. Dan keputusannya adalah menolak K0 karena minus 2,2656 kurang dari minus 2,093. Hal ini menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi X1 dan X2 berbeda dengan 0 atau variabel X1 dan X2 berpengaruh nyata terhadap variabel Y. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.